Tuhan memberkati. Saudara berkati hari ini. Terima kasih untuk Kak Melvi, Ibu Melvi yang boleh melayani kita bersama-sama. Old friend, sama-sama melayani di Jakarta, saudara. Dan saya bersuka cita bisa bertemu dengan beliau di tempat ini. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Hambanya dikirim untuk bersama-sama dengan kita dan kita semua diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Ya, sebelum itu mari bangkit lagi berdiri bersama-sama ya. Seperti biasa sebelumnya apa? Mazmur. Oke, 5 ayat kita tutup dulu. Hafal semua dong. Ya, yang hafal 2 ayat siapa? At least 2 ayat lah. Oke, kayaknya udah hafal semua 16 ayat. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mazmur 91. Minggu depan kita tutup 5 ayat ya. Challenge. Masa cuma mannequin challenge doang? Challenge dong hafalin firman Tuhan. Kita hafalkan bersama-sama. Kalau saudara udah hafal jangan lihat lagi di situ. Ingat-ingat ayat terus nanti diperkatakan pasti ingat. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maka malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan membentainya dalam kesesakan. Aku akan membentengkannya, meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara percaya Mazmur 91 itu bagian kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari-hari ini ada satu hal yang Tuhan terus minta gerejanya, supaya kita berdoa seperti doa Yabes. Amin. Dan Tuhan berjanji dia akan menjawab segala doa-doa kita. Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab apa yang dia doakan. Berapa banyak yang doanya mau dijawab oleh Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari sadar malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita gampang ingatnya kalau sambil nyanyi, amin.
Puji Tuhan. Ada banyak pesan Tuhan, tuntunan daripada gembala, dan saya mendapatkan satu hal yang saya mau sharing hari ini. Yaitu tentang Pak Niko minta supaya kita baca Wahyu 2 dan 3. Amin. Wahyu berapa? Wahyu 2 dan 3 adalah surat kepada jemaat. Di mana pada waktu Yohanes ada di surga, waktu Yohanes dibawa mendapatkan revelation daripada Tuhan, Tuhan berpesan untuk menulis surat kepada 7 jemaat dan gereja itu eksis. Nah, hari ini saya cuma bicara tentang satu, yaitu tentang jemaat di Efesus. Ya. Kita baca dulu bersama-sama. Ya. Wahyu 2. Sementara disiapkan, saudara, saya memberikan satu, jadi surat ini seperti raport. Kalau kita di sekolah, anak-anak yang sekolah itu kan dapat raport ya. Setiap semester sepertiga, quarter lah ya. Dari itu kita selalu yang punya anak pasti tahu, kita dapat yang namanya raport dari sekolah atau dari distrik. Sebelum itu ada parents teacher conference, kita ketemu gurunya, lalu gurunya cerita bagaimana anak kita di sekolah, bagaimana akademiknya, bagaimana behaviornya, semualah sosial, dia cerita-cerita sama kita. Dan kemudian gak berapa lama itu pasti kita dapat surat di rumah dari distrik atau dari sekolah, bagaimana hasil raportnya anak-anak ini. Saudara, saya gak pernah khawatir setiap kali ketemu guru, ya, itu tentang nilai-nilainya Ebi atau akademiknya dia. Karena apa? Waktu kita ngomong, saya udah tahu bagaimana pekerjaan dia, homeworknya, gimana dia di sekolah. Dan saya gak khawatir tentang akademiknya. Yang saya tertarik dari raportnya dia, itu ada catatan di bawah, itu catatan dari guru. Hal-hal yang dia concern tentang anak kita, hal-hal yang perlu di-improve dari anak kita. Saya bongkar-bongkar kemarin dari dia TK, terus dia kelas 1, kelas 2, saya lihat beberapa catatan di bawah. Mengapa saya bilang demikian? Karena dia punya akademik bagus, tapi kadang-kadang ada catatan di bawah yang justru itu yang saya perlu perhatikan supaya dia bisa menjadi lebih baik, setuju? Ya. Beberapa saya baca, salah satu yang dikatakan gini, dia kurang fokus. Gampang banget get distracted. Saya perhatikan emang anak ini susah banget fokusnya. Susah banget. Saya ingat banget waktu TK, saudara, ya. Dia lagi kerjain apa, gurunya ngomong sama satu anak di meja yang mana dia nimbrung. Dia nyelutuk sendiri, hey, mind your own business, finish your work. Saya kan volunteer di sekolah. Keponya minta ampun, salah satu memang ada kepo. Enggak gurunya tulis kepo, pintar banget tuh guru lama di Singapura kali. Ini bahasa saya. Salah satu adalah dia kurang fokus. Yang lain dia bilang waktu mereka ada assessment pakai iPad di sekolah online, dia bilang enggak selesai. Kenapa dia bisa tinggalin itu berkali-kali dia ninggalin ruangan? Atau dia leave it alone gitu, enggak diselesaikan sama dia. Rupanya pernah sekali dan itu menjadi catatan. Memang mungkin berkali-kali, tapi kalau dia lihat itu pertanyaan berulang-ulang, mirip-mirip semua, dia tinggalin. Ini rusak nih iPad-nya katanya gitu. iPad-nya rusak karena pertanyaannya sama melulu. Sehingga karena dia enggak selesai, karena dia pikir iPad-nya yang rusak, akhirnya dia enggak selesaikan tugas kedua dan ketiga, karena itu harus selesai dulu baru bisa move to yang lain. Itu saya mesti deal ngomong sama dia, Ebi itu bukan rusak kata gurunya, tapi itu memang diulang-ulang supaya anak-anak yang lain sampai mereka get it. Akhirnya setelah itu baru mulai lagi. Yang lain dikatakan, ya ini yang saya tulis kepo. Dia sering banget ikut campur urusan orang lain. Temennya yang ribut berantem dia coba di tengah-tengah menyelesaikan konflik. Dan dia kesal kalau temennya gak dengar dia padahal bukan urusannya. Saudara, mengapa saya bilang itu hal yang tertarik yang buat saya. Ya, karena kita gak tahu kan. Kalau kita pikir semuanya baik, akademinya baik, okay, you are fine, but she's not fine. Ada yang perlu diperbaiki dalam hidupnya, ada yang perlu yang menjadi concern dari gurunya yang kita nggak tahu.
Dan mungkin dia enggak ngeh, dia bilangnya biasa aja. Demikian juga dengan jemaat di 7 gereja ini. Waktu Tuhan berkata kepada Yohanes, tuliskan surat ini kepada jemaat ini. Itu seperti rapot dari Tuhan bagaimana tentang gereja itu. Satu gereja yang kita belajar hari ini. Gereja pertama yang ditulis, gereja pertama yang mendapatkan surat, yaitu jemaat di Efesus. Kita baca Wahyu 2, kita baca sama-sama dan coba perhatikan bagaimana raport daripada Tuhan buat gereja ini. Ya, Wahyu 2, bersama-sama 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ayo dong, baca yuk. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Katakan amin. Mari kita lihat raportnya. Raportnya bagus enggak? Bagus enggak? Ini bukan ngejebak. Tadi kan kita udah baca. Bagus enggak? Bagus banget. Saya bilang gini, ini dream church. Ini gereja yang sehat banget. Ini gereja impian semua gembala punya jemaat kayak gini. Mengapa? Saudara lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan acknowledge gak pekerjaan mereka? Di acknowledge lo sama Tuhan. Tuhan puji mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka itu hard working. Mereka itu tekun. Mereka itu tekun itu artinya apa? Mau ada pencobaan, mau dalam suka, dalam duka, mereka terus melayani Tuhan. Dahsyat kan? Dikatakan mereka itu enggak sabar terhadap orang jahat. Dan mereka ini gereja yang bisa membedakan. Mana guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, mereka tahu. Enggak, kadang-kadang kan kalau kita gitu. Pastor, coba dengerin deh, ini khotbahnya si ini pastor. Kok begini ya? Kok ini ya? Jadi minta. Bayangin nih, gembalanya gak usah repot-repot. Mereka bilang, jangan diundang lagi dia pastor, nabi palsu tuh, gitu kan. Dari mana tahu? Kita udah tes. Dahsyat gak tuh jemaat? Kita udah tes pastor, gak usah lagi, gak usah. Pastor gak usah tes dia. Kita udah tes, terbukti dia pendusta, dia nabi palsu, pengajar palsu. Dan memang banyak loh di akhir zaman, benar? Ini jemaat doktrinnya kuat banget, setuju? Setuju? Hebat. Lalu dikatakan, engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Hebat gak? Jemaat yang tough, faithful, tahan banting. Dengan iman mereka kuat, mau di dalam pencobaan oleh karena kebenaran mereka gak kompromi. Saudara, ini jemaat, bukan A+, kalau ada A+++. Makanya saya bilang ini dream church. Mungkin gereja-gereja lain melihat gereja yang seperti ini. Dahsyat, hampir semua jemaatnya melayani, bekerja keras buat Tuhan. Gereja aja dikatakan udah gereja yang sehat kalau 20% dari jemaatnya melayani Tuhan. Tapi jemaat Efesus ini adalah surat kepada jemaat, kepada gereja, the whole church. Bukan cuma kepada pemimpin, para penatua, para diaken, para pengerja, bukan.
Jadi Tuhan melihat waktu gereja ini, Tuhan lihat, wow, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu. Artinya jerih payah, mereka sacrifice enggak? Sacrifice. Lihat tadi dia bilang apa? Tuhan bilang, engkau sabar menderita, engkau berjerih payah, ya. Tuhan bilang, mereka sacrifice waktu, mereka sacrifice tenaga, mereka sacrifice finansial mereka sacrifice untuk pekerjaan Tuhan. Plus, cuman satu catatan di bawah seperti guru di sekolah kasih catatan. Aku mengecam engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ingat waktu saya SMP, nilai saya bagus semua, saya juara bagus banget nilai saya. Tapi kenapa papa saya lempar rapor saya, saudara-saudara? Karena di bawah itu kan ada tulisan budi pekerti kelakuan, ada kan? Kelakuan saya merah, D. Sama bapak saya itu rapor dilempar, saudara. Rapor bukan semester, tengah semester kan kita dapat rapor bayangan kalau kita bilang. Untungnya bukan semester, kan di situ terus tuh bukunya. Nilai bagus-bagus, saya pikir bapak saya bisa bangga. Bagus, juara, bagus. Dilempar, saya langsung diam. Kenapa? Ada merahnya apa? Kelakuan. Ini juga bagus semua, tapi ada merahnya. Karena mereka kehilangan kasih yang semula. Itu seperti segala jerih payah saya belajar itu sia-sia. Sama. Segala sepertinya apa yang mereka lakukan buat pekerjaan Tuhan sia-sia. Karena Tuhan bilang apa? Engkau harus bertobat. Kalau engkau enggak kembali kepada kasihmu yang mula-mula, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Tidak ada lagi anointed dari Holy Spirit. Itu seperti kehilangan keselamatan. Sia-sia, zero. Padahal Tuhan itu, dia adalah Allah yang tidak pernah berhutang sama kita. Amin. Katakan amin. Saudara melayani Tuhan, pikiran saudara, tenaga, jerih, lelah, itu tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Waktu saya membaca raport daripada jemaat Efesus, sebelum Tuhan mengecam mereka, pasti kita bilang, wow, ini ntar lagi di surga ini bisa dapat berapa mahkota ya. Benar kan? Dapat upahnya, setia dalam penderitaan, menggembalakan dengan baik, mereka tidak terombang-ambing, jemaat Tuhan dipercayakan memenangkan jiwa dan lain-lain. Berapa mahkota ya yang akan mereka terima? Tapi semuanya Tuhan bilang, aku akan mengambil daripadamu kalau engkau enggak bertobat. Artinya, jangan sampai kita seperti jemaat Efesus. Apa yang kita lakukan, kehidupan kita tidak didasari dengan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Amin. 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 Kita cek. Ya, saya memperhatikan satu hal lagi di sini. Yang saya kaget gini. Ternyata kan Tuhan bilang gini, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu Tuhan bilang apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Firman Tuhan, orang disuruh bertobat kalau mereka berdosa. Bukan cuma salah, berdosa. Di firman Tuhan, sinners perlu bertobat. Kita melakukan dosa, kita perlu bertobat dan berhenti melakukannya. Ya kan? Kalau kita salah disuruh bertobat enggak? Enggak, suruh nyeselin doang, minta maaf. Benar? Saya tadi kasih perumpamaan gampang. Ini kita di luar lah, di luar. Yanti misalnya, dia lagi minum, dia ketumpahan air. Terus dia enggak lap. Dia bilang enggak apa-apa lah, mungkin orang-orang pasti lihat lah, kalau lewat juga lihat ada air gitu kan. Tapi dia salah enggak menurut kita? Hah? Salah. Tiba-tiba Janice lihat. Janice enggak lihat, Janice jalan kepleset, spring. Apa? Keseleo. Terus orang bilang, Yanti bisa merasa bersalah enggak? Berdosa enggak dia? Berdosa enggak?
kita enggak suruh bilang bertobat lo Yanti ya, gara-gara kamu Janice jatuh. Enggak kan? Enggak kan? Paling kita bilang, Yan tuh kan tadi saya udah ingetin suruh dilap. Tuh Janice jadi jatuh. Minta maaf Gi, benar? Sorry ya Jen, gue terlambat tadi ngelapnya, udah keburu lo jatuh gitu. Berhasil juga gue, enggak. Bukan. Jadi kita enggak, firman Tuhan berkata, waktu mereka losing their first love, Tuhan bilang kamu berdosa dan perlu bertobat. Coba enggak? Apakah kita kehilangan kasih kita yang semula, berarti kita udah berdosa? 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Perhatikan. Waspadalah supaya kita layak mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan. Satu syaratnya, kita melayani, melakukan segala sesuatu dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Amin. Saya waktu lagi membaca, saya bisa ini sendiri, apakah tanda-tanda, mau tahu tanda-tanda kita losing our first love kepada Tuhan. Saya ngambil dari reviveourhearts.com. Dia tulis 40 signs. Saya cuma pilih beberapa buat kita. Yang saya lihat, ya ini benar banget. Yang related sama khotbah hari ini. Yang pertama, you can go hours or days without having more than a passing thought of Him. Cek. Apakah engkau bisa melalui berjam-jam, bahkan berhari-hari, di mana Tuhan itu cuma sambil lewat aja. Enggak deep di dalam kita. Enggak ada pengalaman di mana kita tuh pikirin dia. Nanti kita akan lihat dari Daud. Cuman ya passing by aja. Sekelebat ya terima kasih Tuhan lagi luput. Oh amin terima kasih Tuhan. Udah gitu aja. Enggak ada sesuatu yang intim yang dalam. Itu yang pertama, cek ya. Kalau memang bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Cek, itu salah satu sign. Yang kedua, you don't have a strong desire to spend time with Him. Setiap orang yang jatuh cinta, pasti mereka tuh rindu pengen ketemu terus. Rindu kepengen sama-sama terus. Itu dulu saya percaya waktu kita pertama jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tiap hari kita pasti baca firman, tiap hari kita bahkan cari di mana kebaktian. Setuju gak? Benar? Kita haus banget. Rasanya kalau lagi doa belum ngerasain Tuhan, kita gak berhenti. Saudara, dan sekarang kita gak punya desire lagi untuk spend time dengan Tuhan. Karena apa? Karena tugas-tugas kita menanti. You don't have a strong hunger for the word. Bible reading is a chore. Something to mark off your to-do list. Gak ada rasa lapar lagi akan firman Tuhan. Membaca Alkitab jadi merupakan kewajiban, jadi tugas. Dimana saudara tuh kalau ada cek to-do list, things to do. Ya, salah satunya hari ini jangan lupa berdoa. Cek, oh udah doa pagi. Oke, baca firman, cek di mana anything lah. Jadi udah nggak merenungkan lagi, cuman gitu. Jadi bukan karena lapar kepada Tuhan. Yang lain, spending time in prayer is a burden or duty rather than a delight. Doa menjadi sebuah beban, bukan lagi kesukaan. Yang lain, you crave physical food while having little appetite for spiritual food. Saudara bisa tuh, kita bisa nggak makan firman, tapi kita nggak bisa kalau nggak makan makanan biasa, makanan jasmani. Kita nggak bisa tahan lapar makanan jasmani, tapi it's okay waktu rohani kita lapar. Kita nggak feed well or spiritual. You crave human companionship more than a relationship with Christ. Be honest.
Kalau saudara lagi lonely, lagi nggak ada siapa, lagi dalam keadaan struggle, lebih nyaman, lebih mencari orang lain temenin kita, manusia, lebih daripada mencari dan indahnya ditemenin Tuhan. Itu salah satu tanda yang lain. Ini mungkin salah satu. Nomor 9. Your heart toward Christ is cold and indifferent, not tender as it once was, not easily moved by the word, talk of spiritual things, etc. Hati kita kepada Kristus sudah mulai dingin. Dulu gampang banget tersentuh. Dengar firman, terima kasih Tuhan, firman-Nya menguatkan aku. Terima kasih Tuhan, ini buatku. I thank you God. Waktu menyanyikan firman, memuji, menyembah Tuhan, gampang banget move by the Holy Spirit. Bisa nangis, bisa itu ini banget deh. Mungkin dulu pernah begitu. Tapi sekarang biasa. You measure spirituality of yours or others by performance rather than the condition of the heart. Saya ambil juga ini. Tahu saudara? Kita ngelihat, mengukur kerohanian seseorang dari performance-nya. Hebat musiknya, hebat pelayan-pelayan Tuhannya, rapi semua. Kita nggak tahu hatinya sedang jauh sama Tuhan. We don't care about that. As long as everything goes well. Bagus khotbahnya. Saudara, tapi ternyata Tuhan bilang, kita bisa move hati orang, mereka terpesona sama kita. Tapi mungkin kita gak bisa colek hatinya Tuhan, membuat dia lihat, wow. Terima kasih nak, how you worship me today, move my heart. Yang kita lebih penting, apa kata orang tentang kita, tentang gereja kita. Sayang sekali saudara. Di sini nomor 13 saya catat. Your obedience and service are motivated and fueled by expectation of others or a desire to impress others more than by passion for Christ. Motivasi kita melayani, ya, mau menyenangkan orang. Begitu sudah dipuji sama jemaat kita turun, rasanya kita udah puas. That's mean buat kita, I'm okay, my spiritual, my ministry, fine. Tapi kita nggak tahu, sebenarnya kita melayani itu kita nggak punya kasih mula-mula lagi. Hati-hati, hati-hati, amin, amin. Apapun yang kita lakukan, saudara memang ditegur tuh nggak enak loh. At the end jemaat Efesus ini ruin, hancur. At the end, mereka nggak eksis, mereka nggak bertahan, mereka nggak bertobat. Tapi saya berdoa kalau pesan ini diberikan kepada gereja supaya kita bisa introspeksi tentang kita sendiri. Amin. Supaya kita menjaga. Ingat Marta dan Maria? Pelayanan Marta itu pelayanan yang baik bukan? Karena dia care sama orang lain. Karena dia care dengan kesejahteraan orang lain. Bukankah Yesus juga care sama jemaat, sama orang-orang yang mengikuti dia? Bukankah waktu murid-murid mendengarkan dia khotbah dari pagi sampai malam, Yesus bilang kita nggak boleh suruh mereka pulang, kita harus memberi mereka makan karena dia care. Amin. Tapi satu hal yang Yesus warn kepada kita, warningnya apa? Kepada Maria, kepada Marta. Waktu Maria cuma duduk diam dan mendengarkan Yesus. Waktu Maria tahu Yesus mau datang, dia persiapkan hatinya untuk mendapatkan yang terbaik, kedekatan dengan Allahnya, duduk di kakinya. Waktu Marta tahu bahwa Yesus mau datang, hatinya mengasihi jiwa-jiwa, bilang, aku harus siapkan makanan. Begitu banyak orang yang datang, gak boleh mereka lapar.
Gimana mereka mau dengar firman yang baik kalau mereka lapar? Marta siapkan, dia sibuk. Tapi apa? Akhirnya dia komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan, gak adil. Maria duduk aja diam-diam di situ, enggak ngapa-ngapain. Sementara aku sibuk. Tapi tahukah Tuhan Yesus bilang apa? Maria tahu memilih apa? Yang terbaik. Yang terbaik apa? Intimasi dengan Tuhan. Amin. Itu yang terbaik. Saudara, satu lagi aja. Oh, 2 lagi ya. 15 bilang gini. You can talk with others about kids, marriage, weather, and the news. But struggle to talk about the Lord and spiritual matters. Tentang Ahok tahu kita. Tahu newsnya lagi apa, di mana aja yang udah tahu kita. Trump punya rule apa yang baru apa segala macam kita tahu. Weather berapa lama nanti storm kapan kita tahu. Tapi kita struggle waktu menceritakan tentang Tuhan. One last thing. You have a hard time coming up with something fresh to share in a testimony service at church, or when someone asks, what's God been doing in your life? Lagi di cool? Seberapa banyak yang kalau dibilang ada kesaksian, semua nundukin kepala. Siapa yang mau bersaksi? Kalau nggak ditunjuk-tunjuk, benar nggak? Padahal dulu waktu cinta mula-mula sama Tuhan, tiap hari ada, malam ketemu siapa? Lu mau dengar nggak? Gue punya kesaksian. Benar ya? Wah, dahsyat banget loh Tuhan kemarin gini-gini. Tadi Tuhan gini, bahkan nih baru aja nih punya pengalaman yang fresh setiap saat. At the end, begitu mau, siapa yang punya kesaksian? Seminggu ini deh, oke sebulan ini, oke setahun ini deh. Gak punya. Kita gak bisa comes up with something new, something fresh. Kenapa? Itu salah satu tanda kita sudah mulai kehilangan kasih yang semula. Saudara, apa yang harus dilakukan? Tadi firman Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, katakan ingatlah. Katakan ingatlah. Remember, artinya remember itu apa? Suruh ingat. Berarti ada sesuatu yang dulu kejadian atau apapun dari pengalaman yang lalu, benar? Suruh ingat, go back. Ingatlah betapa dalam yang kau jatuh. Bandingkan dulu waktu engkau pertama jatuh cinta sama Tuhan, bandingkan sama engkau sekarang. Desire-nya loh, I'm not talking about the ministry. Saya nggak talk about talenta saudara yang luar biasa, bukan. Tapi coba ingatlah, Tuhan di sini nggak ngomong tentang pelayanan, Tuhan Yesus ngomong tentang hati. Amin. Amin. Tuhan Yesus nggak bicara tentang dulu kamu ngapain, dulu kita nggak bisa lakukan apa-apa, tapi kita ingin lakukan banyak karena cinta kita sama Dia. Tapi sekarang segala sesuatu mungkin jadi burden buat kita. Tanpa rasa desire kepada Tuhan, kita melayani, we're still okay with it. Itu masalah buat Tuhan, dan biarlah itu juga jadi masalah buat kita, amin. Supaya mengingatkan kita nggak kehilangan kasih yang semula. Ya, jemaat Efesus itu nggak nyadar, saudara. Waktu dapat surat, sebelum dapat surat mereka pikir mereka memang bagus. Tanpa sadar kita bisa kehilangan kasih kita yang mula-mula. Tanpa terasa. Saya kasih satu ilustrasi. Ada seorang petani. Petani ini biasa kasih makan sapinya. Dia biasa kasih makan oat, jelai ya, oat. Tapi karena kosnya semakin mahal, ya, lalu dia mulai berpikir, saya campur deh sedikit supaya ngurangin kosnya. Lalu dia campur serbuk kayu, sawdust. Jadi makan biasanya porsi makannya seberapa, dia ambil sedikit, dikurangin, lalu dia tambahkan serbuk kayu. Di mix, lalu sapinya makan. Sapinya makan dan gak terjadi apa-apa, sapinya oke. Karena serbuk kayunya sedikit. Karena dia lihat oke, lama-kelamaan
komposisinya dia mulai tambahkan lebih banyak serbuk kayunya lagi. Dia kurangin oatnya. Nah sapi ini kan get used to it. Udah mulai biasa perutnya. Dan masih ada oatnya, masih ada nutritionnya. Dah gak apa-apa. Saudara, akhirnya dia terus tambahkan, dia pikir gak apa-apa, dia tambah lagi serbuk kayunya. Akhirnya lama-lama lebih banyak serbuk kayunya daripada oatnya. Sapinya masih survive. Saudara, apa yang terjadi? Sampai satu saat, akhirnya dia ganti semua. Jadi dia gak kasih oat sama sekali, tapi dikasih serbuk kayu semua. Survive gak ininya? Mati. Mati akhirnya saudara. Mati. Saya ingat satu kali saya lagi lihat di TV saudara. Ada anak umur mungkin sekitar 10-11 tahun kali ya. Karena dia takut gemuk. Dia makan tisu, toilet tisu, kertas itu dimakan. Kan itu gak ada nutrition. Jadi dia pikir kalau dia makan itu pasti gak akan gemuk. Jadi dia makan. Lama kelamaan ya, itu orang saking dia takut jadi anything. Nah orang yang anoreksia kan gitu kan. Mereka makan tapi dia pikir aduh ntar jadi gemuk, dia dicongkelin lagi, dikeluarin lagi. Tapi ini apa? Karena dia makan, mirip kan sama sapi itu tadi. Lama-lama apa? Pencernaannya rusak dan berbagai penyakit ada di tubuh dia, gak ada nutrition. Begitu juga dengan sapi ini. Sama. Akhirnya mati. Karena udah gak ada lagi makanan yang baik dalam dia. Ini yang Tuhan bilang. Kita bisa mati kalau kita melayani. Kita masih makan kan? Masih makan. Kita masih melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Without first love, we are dead. Kita bisa mati. Amin. Amin. Jerih, lelah dan lain-lain. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Pelayanan kita itu menjadi sia-sia tanpa kasih mula-mula. Amin. Manusia itu menilai performance kita. Manusia itu mementingkan hasil. Bagaimana semua lancar, semua baik-baik, makanan tersedia, semua servis bagus. Bagaimana kita di luar, manusia melihat itu sebagai satu keberhasilan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Saudara pernah kadang-kadang kalau kita makan di restoran. Saya kemarin makan sama siapa ya? Oh sama temennya Ebi. Terus ada satu pelayan kita makan di satu restoran. Pelayannya, okay, what do you want? Udah kayak nantangin banget gitu kan. Padahal kita mau mesen bayar lagi. Mendingan kalau kita habis makan kita kabur gitu kan. Ini enggak, udah bayar. Dan what do you want? Oke, untung saya enggak gituin toh. Terus sampai nggak enak sama mama temennya Ebi gitu, sampai lihat-lihat. Oke. Terus karena kita udah biasa di situ, yang punya ini kan kita kenal kan. Terus saya pikir gini, itu lagi datang bulan ya kok marah-marah gitu kan. Terus cowok udah gitu, abis itu orang yang nanya, dia lagi kenapa? Dia lagi stres ya? Kok rude banget sih ininya, saya ngomong sama itu. Terus udah nih rupanya dia ngomong sama pemiliknya. Terus waktu kita keluar, terus pemiliknya ngomong, inilah mas saya. Iya saya bilang, oh dia itu security. Kalau security cocok begitu, tapi gak cocok jadi waitress, saya bilang gitu. Iya kalau saya bisa berhentiin mas, saya berhentiin aja katanya. Jangan, saya gak suruh berhentiin. Saya cuma suruh supaya apa dikasih tahu aja gitu ya. Nah artinya, tadi ngomong apa jadi lupa deh soal makan sih ya. Benar saya jadi lupa nih. Udahlah ya, saudara terima aja lah apa yang saya ngomong. Ya, manusia itu membutuhkan apa yang jadi poin itu penampilan di luar performance, tapi Tuhan itu melihat hati. Oh ya, saya baru ingat. Saudara, ya, kalau kita disuguhin bukan karena makanan enak, tapi dilayani dengan cinta, senang nggak? Ini loh, saya masak dengan kasih sayang. Makan sayang. Terus misalnya gitu,
kebanyakan garam, kurang garam, pasti suami saya mungkin bilang, enak loh sayang, tapi lain kali tolong ngasih garam ya, gitu kan. Ya kan, daripada saya masak udah susah-susah, segala bumbu tak masukin, yang susah-susah, yang gak biasa masak rendang, saya masak rendang gak bisa gitu kan. Tapi dengan susah payah gitu, sebenarnya sacrifice gak? Sacrifice, benar sacrifice. Terus Pastor Billy udah ada makanannya, udah nih saya lagi panasin, makan loh gitu, dilempar kira-kira. Hah? Makan gak? Sambil nangis mungkin makannya bener. Nangkep gak maksud saya? Kita lakukan sesuatu tapi tanpa kasih. Nih nyusah-nyusahin aja lah, minta-minta makan. Nih udah susah-susah gitu, dilempar gitu. Kira-kira yang mau makan juga, mau nelen juga susah. Ya kan? Tapi coba meskipun itu tempe, telur, kecap doang, tapi dengan cinta. Makannya pun enak, serasa daging sapi dia. Maksudnya sambil makan ngebayangin rendang gitu. Padahal telur. Ya, ngebayangin rendang gitu. Yang penting sukacita di dalamnya sama, karena ada kasih. Iya, jadi bukan luarnya, bukan hebatnya, bukan apa. Dari dalamnya itu loh, Cin. Kasih. Benar? Aduh saya dibelai-belai, tapi habis itu cambak gitu kan, enggak. Tapi benar dengan kasih, ngerasain dong. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, orang yang sudah jatuh kepada jemaat Efesus, remember, ingat, sadar. Waktu tadi kita lihat ada signs bahwa kita ini udah mulai kehilangan kasih mula-mula. Ayo kita bertobat, amin. Kita bertobat supaya kembali lagi membara kasih kita buat Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena kita cinta sama dia, karena kita sayang sama dia. Bukan kita cari penilaian orang, bukan karena kita cari acknowledge dari orang, bahwa orang itu bilang kita gini, gereja kita bilang, bukan. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Saya lebih peduli. Tuhan itu senang sama saya hari ini. Meskipun orang lain gak senang. Gitu aja. Ya. Repent, bertobat, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan setelah bertobat, dikatakan apa? Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Pertanyaan saya, kita seringkali kadang-kadang nih salah kaprah. Saya ingat saya pernah salah kaprah di sini juga. Waktu Tuhan bilang lakukan kembali yang semula engkau lakukan, kita pikir ini bicara pelayanan. Wah, dulu dia mas sekarang mau udah khotbah, mana mau disuruh asyir. Terus setelah dengar khotbah ini, setelah mendengar firman ini, jadwalin saya lagi dong dari asyir, itu pelayanan mula-mula saya. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tuhan itu bukan soal pelayanan kita. Bukan soal apa yang kita lakukan, jerih payah kita. Bukan soal itu. Firman-Nya berkata, dia pasti barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan setia pada perkara besar. Artinya waktu kita dipercaya dulu masih sedikit, lama-lama Tuhan percayakan kita banyak, bukan? Amin. Amin. Itu artinya Tuhan kita mempercayai kita. Tapi waktu dia berkata kepada jemaat Efesus, lakukan kembali yang dulu engkau lakukan. Apa? Berarti melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu punya kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin. Apa yang dulu engkau lakukan? Mungkin kau dulu rajin bangun pagi dan berdoa mencari wajahnya. Mungkin dulu engkau selalu berkata, aku gak akan mau sarapan orang Arab. Sarapan maksudnya, sebelum aku membaca firman, sebelum aku makan makanan rohani. Dulu ada apa-apa pertanyaan Roh Kudus ini boleh enggak? Mau beli something aja, Roh Kudus ini boleh enggak? Tuhan, lagi di jalan komunikasi sama Tuhan. Lagi sendiri ngomong. Terus di mana Tuhan lagi ini? Oh iya ya, aduh terima kasih ya Tuhan. Lagi jalan sendiri bisa nangis karena ngerasain Tuhan itu bicara. Apa yang dulu engkau lakukan? Lakukan kembali. Amin. Apa yang dulu sudah mulai hilang? Jangan rasanya oke aja kok. Enggak, tadi kita lihat ada tanda-tandanya. Coba lihat. Apakah kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula? Lakukan kembali. Kau dulu kalau lagi berdoa gak akan berhenti sebelum ngerasain Tuhan.
Kalau dulu kita lagi datang, udah awal jatuh cinta sama Tuhan, pertama kali bertobat, mau gereja rasanya udah paling depan, gak mau ketinggalan datang paling depan, menikmati. Lagi worship, lagi ini, udah gak peduli kiri kanan. Lakukan kembali seperti itu. Dan Tuhan akan lihat, cintamu sudah kembali. Kita mau belajar dari Daud. Saya ambil satu dari Daud. Daud ini dikatakan seorang yang berkenan, a man after God's own heart. Dia yang tahu rasanya klop hatinya Tuhan sama dia. Kita lihat ya, Daud di dalam Mazmur dia 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan, 7 kali dalam sehari. Tapi bukan itu, satu hal yang saya lagi mau di kita, mau kupas sama kita lebih dalam untuk lihat hatinya Daud kepada Tuhan. Ya. Kita mau korek lebih dalam hatinya Daud sampai kita lihat itu loh Daud, pantesan Tuhan tuh ngomong gini. Kita baca di Mazmur 22 ayat 1 sampai 3. Mazmur 22 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dari ayat ini saudara, saya mendapatkan siapa Daud. Daud itu paling gak tahan kalau gak dengar suara Tuhan sehari saja. Daud itu paling gak tahan kalau dia muji-muji Tuhan, dia gak merasakan hadirat Tuhan. Daud berkata, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku, kenapa engkau menjawab? Aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menolongku, engkau tidak menjawab. Dan sampai malam. Dan dikatakan pada waktu malam, aku tidak tenang. Saudara pernah tahu rasanya gak tenang? Pastor Billy kadang-kadang kalau lagi ngerjain apa gitu di ini, yang saya masih ini tanggung ya. Tadi ada apa gitu lagi bikin video atau recording. Kadang dia kan pakai headphone biasanya dengerin. Itu kalau lagi malam saya ya udah deh saya tidur duluan, tapi saya nggak bisa tidur. Kalau saya telepon dia terus masuk langsung ke voice message, itu saya tuh deg-degan. Saya bilang ya saya nggak bisa ini gitu. Ada apa ya sama dia? Saya mau saya tinggal berdoa aja. Karena saya nggak tahu nanti tadi kamu ini ya, tadi handphone saya nggak dengar, saya pakai handphone dia ngomong gitu. Kamu masih lama. Meskipun saya bilang saya mau tidur tapi saya nggak bisa tidur. Pertanyaannya, suami seperti itu istri nggak bisa tidur. Nggak dapat teleponnya nggak bisa dijawab, kita bisa khawatir. Tapi sometimes kita waktu kita nggak dengar suara Tuhan, nggak merasakan hadiratnya. We are fine with it. Ini berbicara kepada saya juga. Apakah kalau hari itu lalu kita bilang, mungkin besok masih ada waktu deh. Hari ini saya belum bicara, belum ngobrol sama Tuhan, belum ada perenungan dengan Tuhan. But it's okay, masih ada besok. Tapi begitu suami kita, anak kita, orang yang kita kasih, kita nggak bisa dapat kabar. Kita restless, kita gelisah karena apa? Karena cinta. Daud enggak. Daud bilang aku enggak tenang. Bukankah engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian Israel? Aku sudah memuji-muji engkau, pasti engkau bersemayam dong Tuhan. Tapi kenapa diam? Kenapa aku enggak ngerasain? Kenapa Tuhan enggak jawab? Itu Daud. Selidiki hatinya, resapin sampai ke dalam hati Daud. Lihat. Itu sebabnya dia juga dibilang seorang yang sangat mengenal hati Bapa. Saudara coba baca kisah Daud. Dia mau perang, dia tanya Tuhan, maju gak aku? Tanya sama Tuhan, saking dekatnya sama Tuhan. Tuhan, itu musuh gini, Tuhan diserahkan gak aku? Aku mesti gimana Tuhan? Nanya terus sama Tuhan. Karena begitu dekatnya, dia gak tanya orang lain. Tanya Tuhan. Mazmur 5 ayat 3. Tuhan,
Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud bangun mesbah kepada Tuhan. Dia atur persembahan. Dia memuji menyembah dan dikatakan dia menunggu-nunggu. Bukankah Yesus juga seperti itu? Bukankah Yesus rela meninggalkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengikuti dia dari pagi, tapi pada saatnya dia mau mendengarkan Bapa, mau bersekutu sama Bapa, dia tinggalkan semuanya. Dia naik ke gunung dan mencari Tuhannya dan mencari Bapanya. Karena apa? Mereka gak bisa hidup tanpa Bapa bersama-sama dengan dia. Saudara, itu Daud. Mazmur 63 ayat 1-7. Kita baca sama-sama. Mazmur 63, mari baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bisa ngenalin Daud di sini? Daud itu menjaga hubungannya, dia bilang, Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Waktu kita datang mencari Tuhan, bagaimana jiwa kita? Apakah karena kita haus akan dia? Waktu kita mau berdoa, itu seperti kalau Tuhan ngomong itu sukacita banget buat Daud. A delight. Bukan burden. Dan dia berkata, sampai malam pun yang dia ingat-ingat bukan masalahnya. Dia punya banyak masalah, lebih banyak daripada kita. Tapi firman dia berkata, lagunya dia katakan gini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Waktu kita mau tidur apa yang kita ingat? Masalah kita yang belum selesai, hal-hal yang mengecewakan kita sepanjang hari. Dia bilang, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saya suka. Dalam hal ini saudara, sampai tidur. Saya kalau lagi khotbah tuh kadang-kadang di sini, yang saya tulis tuh bisa macam-macam. Kadang-kadang pas kamu udah berapa persen nulisnya. Saya bilang, saya nulisnya mungkin masih baru 20%. Tapi itu tuh saya ngelamunin itu bisa berhari-hari. Ngelamunin aja. Malam itu kadang-kadang bisa saya mimpinya lagi khotbah. Lucu kan? Jadi enak, udah dapat bahan khotbah lagi tidur. Mimpinya tuh mimpi saya lagi khotbah. Kenapa rupanya? Karena saya renung-renungkan. Tanpa catatan saya bisa khotbah. Kenapa? Karena sudah saya renung-renungkan. Saya suka ngelamunin. Itu yang suka saya lakukan. Jadi waktu Daud bilang, buat saya ini familiar. Saya suka ngelamunin. Dan Daud bilang gini, malam aku gak peduli banyaknya masalah. Yang kurenungkan hanya engkau. Amin. Mari lihat. Itulah keep the fire of love burning in his heart. Bagaimana dengan kita? Dia terlebih rindu memberkati setiap kita.
Jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Bangkit berdiri bersama-sama. Hari Jumat kita ada doa pengurapan. Kita semua diurapi untuk mendapatkan kembali kasih yang mula-mula. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi dia, tapi dialah terlebih dahulu mengasihi kita. Cintanya dia sudah buktikan buat kita. Kalau saudara merasakan bahwa kasih mula-mula itu sudah mulai pudar, jangan berlarut-larut. Bangkitkanlah kembali. Kembali lakukan apa yang dulu engkau lakukan. Dulu mungkin kau menyukai berada di dalam hadiratnya. Kau bisa gak peduli kiri dan kanan. Dan kau terus bisa menyembah dia sampai kau merasakan kehadirannya. Biarlah itu kembali kita rasakan. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you.
Angkat tangan saudara, kita berdoa. Minta kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengenal hati. Dia bukan seperti manusia yang melihat, menilai dari apa performance kita. Tapi Dia melihat kedalaman hatimu. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku melihat, aku sudah mulai menyadari bahwa aku sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara minta, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Dia hanya berkata, kembali